Ya ke arah kedua gadis itu menghampiri Anara yang baru saja masuk ke dalam kelasnya. Caca kangen Ara, gadis itu berucap menyerupai anak kecil. Gaisa juga kangen Ara. Gaisa memeluk Anara, begitupun Caca. Tayang-tayang, ucap Anara sambil menepuk pundak kedua gadis itu. Cie, pelukan, dia mau ikutan dong. Mata Caca langsung menatap tajam lelaki depannya. Mood Caca selalu tidak baik bila ada lelaki ini. Ngapain lo? Kelas lo itu bukan di sini, ucap Caca ketus pada fuckboy sejati ini. Cah, lo marah-marah mulu sama gue. Awas lo, ntar jatuh cinta, cetus Jay meledek. Amit-amit deh kalau gue sampai jatuh cinta sama lo, kata Caca. Gue ganteng, gak mungkin lo gak jatuh cinta sama gue. Ya gak Zik? Jay melirik Zigo yang baru masuk kelas. Galang boleh ganteng, tapi kayak gak doyan cewek. Muka kita gak jauh beda dari Galang, tapi kita doyan cewek, apalagi yang galak-galak. Duh, butuh perjuangan. Setelah berucap seperti itu, Zigo mendapatkan pukulan dari Caca. Nyokap lo gak pernah bohong ya, ngasih nama Caca cantik, ucap Jay. Kedua lelaki itu sedang berusaha menggoda Caca. Mereka mendapatkan tantangan dari Jay dan Ringo. Siapa yang bisa menaklukkan hati Caca? Bila salah satu dari mereka bisa, berarti ketampanan dan tingkat kepakboyan tidak usah ditanyakan lagi. Nama gue Caca Cantika, koreksi Caca. Mau deketin Gaisa, tapi nanti kita dijadiin daging panggang sama Pak Bos, kata Zigo. Anak Gold tidak ada yang diperbolehkan untuk memacari adik dari ketua itu. Bila ada yang berani, siap-siap saja menjadi daging panggang. Emang gue mau dideketin sama cowok kayak kalian? Gaisa menatap mereka ogah-ogahan. Hara, sejak kapan lo di sini? Jay baru ngeh kalau Anara ada di antara mereka. Makanya mata tuh dipakai buat berfaedah, bukan cuma dipakai buat lihat yang bening-bening aja, tegur Caca ditambah dengan nada sinisnya itu. Ya gimana lagi, abis nggak bisa berpaling dari Caca sih, goda Jay yang sedangkan Caca menatap mereka jijik. Udah Sandi, nggak akan mempan pagi-pagi godain gue, you are not my type, usir Caca, tapi Jay malah tersenyum jahil. Tantangan baru untuknya, sedangkan Zigo sudah tak berkutip. Tingkat kefakboyannya tidak setinggi Jay. Dapat dipastikan sebentar lagi gue akan menjadi tipe lo. Lelaki itu membalikkan badannya, berniat keluar dari kelas gadis itu. Tapi tak jadi, dia kembali memutar badannya. Cah, 1 bulan gue bisa buat lo bilang cinta sama gue. Tapi kalau gue gagal, bakal berhenti jadi fuckboy. Mata Caca menjelik nyaris copot. Ada apa dengan Jay? Lelaki menyebalkan yang sangat amat tidak ia sukai. Kalaupun dia berhenti menjadi fuckboy, Caca sangat tidak peduli, toh itu kehidupannya. Zik, Galang belum datang? Tanya Gaisa pada Zigo yang masih berdiri di antara mereka. Belum, bolos sekali, jawab Zigo. Tuh kan, gue bilangin mami, sungut Gaisa kesal. Bukannya menjadi lebih baik setelah pindah, tapi lelaki itu semakin menjadi. Sedangkan Anara diam. Dia tahu Galang tidak bolos, lelaki itu pasti kesiangan. Tapi Galang mengantar Anara terlebih dahulu ke sekolah dengan mobilnya. Lelaki itu balik lagi ke rumah untuk menukar mobilnya dengan motor. Bila pertanyaan mengapa mereka tidak berangkat bareng, jawabannya jelas tidak mungkin. Akan banyak pertanyaan dari semua siswa Kencana. Anara merasa bersalah untuk kali ini. Dia sudah merepotkan Galang dan menyusahkan lelaki itu. Dengan cepat gadis itu membuka ponselnya, berniat mengirim pesan pada lelaki itu. Anara Mahdi, lo masih di mana? Anara segera menghapus apa yang dia ketik tadi. Untuk apa dia bertanya seperti itu? Yang ada Galang akan merasa menang karena Anara perhatian padanya. Rah, Buri kita kayaknya nggak masuk deh. Kita ke kantin aja yuk. Ajak Gaisa, Anara pun mengangguk setuju. Bagaimanapun sedikit demi sedikit Anara harus kembali seperti dulu. Anara yang menyenangkan. Mereka pun berjalan
Mereka pun berjalan menuju kantin. Sepi itu yang mereka lihat. Jelas karena sekarang masih jam pelajaran. Hanya ada 1-2 orang yang membolos. Bisa menarik Caca dan Anara ke meja kepemilikan Goals. Tidak peduli dengan aturan yang Goals buat. Toh mereka tidak akan bisa membeli ketiga gadis itu seperti yang siswa-siswi bilang mereka istimewa. Ara, lu mau pesan apa? Tanya Caca semangat. Dia sangat senang karena Anara telah kembali. Batagor 2 piring, bakso nggak pakai mie 1 porsi, nasi goreng pedas 1, martabak asinnya 1, oh ya, minumnya es lemon tea. Geisha dan Caca saling berpandangan. Sebanyak itukah pesanan Anara? Di antara ketiganya memang Anara yang paling banyak makan, tapi bukan memesan makan seperti orang yang belum makan berhari-hari. Kenapa? Tanya Anara. Dia tahu pasti kedua temannya bingung karena Anara memesan makanan. Anara pun tidak tahu tiba-tiba dia ingin makan banyak sekali. Gak, bentar gue pesan dulu, lo duduk aja. Sah, lo Batagor kan? Geisha mengangguk sebagai jawaban. Ra, selama lo sakit, lo gak makan ya? Tanya Geisha hati-hati. Anara menggeleng. Yakin lo bakal makan semua itu? Kalau gak yakin ngapain gue pesen? Ucap Anara sedikit menyebalkan. Lo tahu gak, Ra? Rumah gue sepi sekarang, Galang udah berhasil keluar dari rumah. Tiba-tiba Geisha bercerita tentang Galang. Anara tahu bahwa Geisha sangat ingin Galang keluar dari rumahnya. Bukannya itu yang lo mau? Iya, tapi gue sedih, gak ada lagi Galang. Rumah gue sepi, Ra. Lagi-lagi Anara merasa menjadi orang paling jahat karena memisahkan sepasang adik kakak yang punya gengsi tinggi satu sama lain. Anara tak lagi menjawab karena Caca sudah datang dengan abang-abang yang membantunya mengantar pesanan Anara yang super banyak. Thank you, ucap Anara lalu menahap Batagor kesukaannya. Sudah lama dia tidak selera makan Batagor. Kantin yang tadinya hening, samar-samar terdengar suara tawa lelaki semakin kesini semakin jelas. Asal muasal suara itu dari Ringo dan Aji, yang entah menertawakan apa. Sang pemilik meja pun duduk di depannya, tanpa memperdulikan ada 3 gadis yang sedang makan. Pandangan ke-6 lelaki itu langsung tertuju pada makanan yang ada di depan gadis bersurai panjang. Semuanya saling berpandangan apakah dia makan sebanyak itu. Rah, lo makan atau kesetanan? Tanya Ringo sambil geleng-geleng kepala. Mata lo gak berfungsi dengan baik. Perlu gue bawa ke dokter mata? Anara menjawabnya dengan sangat menjibalkan. Sedangkan pandangan Galang tak luput dari gadis itu, yang kebetulan duduk di depan Anara. Dia heran juga apakah makan 1 piring Batagor saja tidak cukup, atau dia sedang melakukan mukbang tanpa kamera. Wih, gue suka arah yang galak kayak gini, ucap Samuel. Anara hanya menatapnya sini. Rah, gimana jadikan sekarang? Tanya Caca di sela-sela dia akan menyuap Batagornya. Anara menatap Galang sejenak. Dia tidak tahu karena kemanapun dia pergi harus ada izin Galang tentunya. Bila lelaki itu tidak mengizinkan Anara, tidak bisa pergi. Nggak tahu, jawab Anara singkat. Ya, kenapa? Takut nggak dibolehin bunda lo ya? Tenang, soal izin kita atur, kata Geisha. Gue nggak tahu, gimana nanti aja. Ya, Ra, padahal gue udah luangin waktu buat kita main. Gue bela-belain buat gak hadir di acara nanti sore. Raut wajah Caca tampak kecewa. Anara bingung harus menjawab apa. Cah, main sama gue aja, ajak Jay semangat. Najis, Caca menjawab sarkas. Besok dapat dipastikan lu bakal mau gue ajak jalan. Bagaikan cendekiawan, Jay berucap. Lihat aja, dapat Caca pastikan hal tidak akan pernah terjadi. Wih, Jay udah jalan cepet nih. Zik, lo mau sampai di sini aja, bisik Ringo. Jay tersenyum simpul. Dia tidak usah capek-capek mengeluarkan tenaganya untuk menggoda Caca. Karena dalam 1 bulan Jay akan berhenti jadi fuckboy dan kalah dalam tantangan ini. Jelas Caca tidak akan luluh karena gadis itu sungguh sulit untuk didapatkan. Contohnya sampai sekarang dia tidak memiliki pacar. Dia bakal kalah dalam sebulan, dengar kata gue, jawab Zico sambil tersenyum licik. Ara,
Terserah, pokoknya lo harus ikut. Gak ada penolakan, ucap Gaisa, dan itu sudah harga mati. Galang Damares, lo boleh pergi, kasihan Gaisa. Mata Anara langsung menatap Galang saat dia membaca pesan yang Galang kirim. Lelaki itu mengangguk pelan. Oke, gue ikut. Final, Anara, Caca, dan Gaisa bersorak riang. Sepertinya sudah kebiasaan rutin bagi lelaki tinggi ini untuk mengunjungi rumah di kawasan perkampungan kumuh. Tangannya tak kosong, dia menjinjing 2 kresek berisikan belanjaan. Senyumnya simpul saat melihat gadis berbaju putih itu membuka pintu, tentunya dengan bantuan tongkat jalan. Hai, gadis itu memberikan seulas senyum untuk lelaki itu. Seseorang yang beberapa hari ini tak kunjung datang ke rumahnya. Masuk, Lang. Gadis itu berjalan menuju kursi kayu setengah rotan itu. Dia perlahan menundukkan pantatnya ke kursi. Lelaki bernama Galang itu duduk di bangku yang terpisah sambil menyimpan belanjaannya di meja. Mau minum gak? Tanya Risha. Galang menggeleng. Dia tidak mau merepotkan gadis itu. Terlebih kakinya masih sakit. Gak usah. Tuh kan lo bawa makanan lagi. Galang, jangan buang duit lo buat ini, omel Risha. Setiap lelaki itu berkunjung, tangannya tak pernah kosong. Udah, jangan bawel, duit gue banyak, jawab Galang bukan sombong. Lo kemana aja, Lang, kemarin-kemarin? Udah jarang main kesini, ucap Risa dengan sorot mata kecewa. Setiap saat dia selalu menunggu Galang di depan pintu. Tapi lelaki itu tak kunjung datang. Gue banyak urusan, tapi sekarang udah enggak sih. Gue bosen diam di rumah, apalagi sendiri. Risa bergumam, tapi Galang mendengarnya. Galang tahu dari cerita Risa bahwa dia gadis itu sebatang kara. Orang tuanya meninggal kecelakaan pesawat 3 tahun yang lalu. Dan semua kekayaan yang orang tua tinggalkan dirampas habis oleh teman ayahnya sendiri. Semenyedihkan itu hidup Risa. Lo mau jalan-jalan? Tanya Galang. Dia hanya berbasa-basi bercup seperti itu. Tapi respon Risa berbeda dengan yang Galang pikirkan. Gadis itu mau. Tapi gue pakai motor, gimana? Senyum Risa memudar begitu mendengar pengutaran Galang. Galang tidak boleh membuat gadis itu kecewa. Sebentar, lo tunggu di sini. Galang berlari keluar entah kemana. 10 menit kemudian Galang kembali. Lalu dia membantu Risa untuk berdiri. Walaupun otaknya tidak pintar, dia bisa menemukan cara agar gadis itu bisa jalan-jalan. Lo dapat dari mana? Tanya Risa saat melihat ada becak di depan rumahnya. Gue nyolong. Gue sewa lah. Lo yang goes, emang kuat? Tanya Risa. Dia takut Galang mengejek tubuhnya berat. Padahal Risa tergolong cewek body goals. Emang badan lo segede gabah apa? Otot gue masih kuat kali. Risa hanya tersenyum lalu duduk di becak itu. Dengan bantuan tongkat jalannya. Siap, Galang menginstruksi dari belakang. Gadis itu mengancungkan ibu jarinya. Jalan, Bang. Sah, lo udah makan belum? Tanya Galang. Risa menggeleng. Belum, oke. Galang membelokkan becaknya ke tempat makan di pinggir jalan. Sini gue bantu. Galang menarik tangan Risa dan memegang tongkat jalannya. Gue bisa sendiri, kaki gue kalau dimanjain suka males nantinya, ucap Risa. Galang mengangguk, menghargai keputusan gadis itu. Bang, nasi goreng 2 ya, pedes ya. Lelaki itu memesan pada abang penjual nasi goreng, lalu duduk di kursi panjang yang sudah tersedia di sana. Saat Anara akan masuk ke dalam mobil Gaisa, tiba-tiba ponselnya bergetar menampilkan sebuah notifikasi pesan dari nomor yang dulu sangat amat dia tunggu kabarnya. Orang yang sama saat mengirim pesan kepadanya kemarin. Bisa ketemu di kafe biasa, please Ana. Rah, ayo masuk. Gaisa membuka kaca jendelanya. Gadis itu sedang berdiri sambil menimbang-nimbang tawaran dari seseorang itu. Gue ada urusan mendadak. Sorry. Besok aja jalannya. Anera segera pergi lalu mencari taksi di depan gerbang. Pasti besok dia akan mendapatkan pertanyaan dari kedua sahabatnya. Saat taksi berhenti di depannya, dia langsung naik dan memberitahu tempat tujuannya.
jantungnya berpacu cepat dari sebelumnya. 1 tahun Anara menunggu teka-teki ini, sampai-sampai dia menjadi mati rasa. Perasaannya berkecamuk dalam dirinya antara marah, kecewa, senang, dan rindu yang selama ini menguras hatinya. Taksi itu berhenti di sebuah kafe yang begitu ramai. Anara membayar taksi itu lalu keluar dari taksi. Saat berada di ambang pintu, jantungnya berdetak kencang lagi. Saat melihat tak jauh dari jaraknya ada lelaki berkaos hitam dengan rambut sedikit gondrong. Sudah lama tak berjumpa, tapi Anara masih hafal betul itu adalah dia. Bahkan sampai 1 tahun terakhir Anara masih ingat betul bagaimana rupanya. Kakinya terasa berat saat melangkah. Tidak, Anara belum siap bertemu dengan lelaki itu. Ada banyak luka yang dia beri. Bahkan luka itu belum kembali tergores saat lelaki itu kembali. Baru saja Anara akan memutar badannya, lelaki itu menoleh sudah menangkap Anara yang berada di belakangnya. Parfum gadis itu sejak dulu gak pernah berubah. Wangi mint yang menyegarkan. "Ana," panggil lelaki itu. Anara tersentak. Wajah itu mengingatkannya pada hari di mana lelaki itu pergi dengan segala pertanyaan yang menumpuk di otaknya. Lelaki itu berdiri dan segera mendekap tubuh Anara. Gadis itu diam, tidak beraksi. Otaknya masih bekerja apakah ini mimpi atau halusinasi. Yang jelas, lelaki itu tanpa bayangan di mata Anara. "I miss you, Ana," ucap lelaki itu. Dengan cepat, Anara mendorong lelaki itu jauh darinya. 1 tahun dia melupakan lelaki itu, tapi sekarang dia kembali dengan mengucapkan kata rindu. "Don't call me Ana." Gadis itu memperingati sejak lelaki itu pergi, Anara tak mau dipanggil Ana kecuali oleh Bunda dan Bisuti. Selain itu, hatinya selalu sakit saat orang memanggilnya Ana. Itu akan membuat dia teringat lelaki depannya ini. Why? Lelaki itu bertanya-tanya. Sedangkan Anara tak tahan lagi menahan tangisnya. Lelaki itu bingung kenapa Anara menangis. Dengan cepat dia membawa Anara ke dalam mobilnya. Gadis itu tidak menolak. "Ana, I'm sorry. Aku jahat." Lelaki itu menatap Anara yang sedang duduk sambil menangis di depannya. "Aku gak butuh maaf. Aku hanya butuh kemana kamu selama ini. Kasih aku penjelasan, Pram." Suara Anara pecah. Pram menggenggam tangan Anara. Gadis itu akan menarik tangannya, tapi genggaman tangan Pram semakin erat. "Tangan mungil yang gak pernah berubah sejak dulu," ucap Pram sambil mengelus tangan Anara dengan jari jempolnya. "Aku gak akan lepas lagi genggaman ini. Aku mau kita lanjutin kisah yang dulu sempat terhenti." Anara tersenyum miring. Tangan itu terlepas dari genggamannya sejak 1 tahun terakhir. Kisah itu udah usai dan gak akan pernah ada lanjutannya. "Ara, kamu masih cinta kan sama aku?" Pram dapat melihat ada setitik cinta dari mata gadis itu, walau sisanya banyak kecewa. Anara menggeleng penuh keyakinan. "Sejak kamu pergi, cinta itu udah gak ada, Pram. Hati aku udah mati buat kamu. Dan aku akan menghidupkan kembali hati kamu, pasti." Anara tertawa menahan sakit. Segampang itukah lelaki itu berucap? Setengah mati Anara melupakannya, tapi dengan gampangnya dia akan kembali masuk dalam hidupnya. "Jangan balik lagi, Pram. Aku udah bahagia tanpa kamu." Anara keluar dari mobil Pram. Dengan segala sakit yang dia terima dengan bertemu laki itu. Dulu saat bulan-bulan pertama Pram pergi, gadis itu selalu berharap Pram kembali dan memberinya kejelasan. Tapi sekarang dia ingin Pram pergi dari hidupnya, karena dengan bertemu Pram, dia kembali menggali masa lalu itu.